maksud. Satu-satu nanti kita akan jelaskan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dalam press conference yang kita adakan untuk membahas hal-hal sebagai berikut. Ya. Pertama, kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa Uzatia Dr. Tifa. Hal berikutnya yang akan kami sampaikan adalah soal tuntutan kami agar Polda Metro Jaya melalui PPID-nya itu menyampaikan permohonan kami akan daftar 709 alat bukti atau dokumen yang disita Polda Metro dalam rangka menetapkan tersangka. Itu yang kita ingin bahas juga. Nanti Saudara Al-Katiri akan menyampaikan. Kalau tadi Saudara Yaya Setia Nagara ya, Yasena ya. Oke. Kemudian kami juga bicara ada kemungkinan untuk melakukan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan turut tergugatnya mungkin mantan Presiden Jokowi atau Presiden pada waktu itu, karena sudah lalai tidak mengerjakan tugasnya dalam melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diserahkan pada waktu itu ijazah ya. Karena di belakang hari kemudian memang terbukti tidak ada yang namanya verifikasi faktual. Sehingga masih menjadi polemik. Berikutnya kami juga akan menyampaikan soal kemungkinan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan Presiden Jokowi karena setelah putusan dari Komisi Informasi Pusat yang namanya ijazah itu adalah dokumen publik. Sebelumnya dokumen publik tapi diperkuat lagi dengan putusan Komisi Informasi Pusat dan ada kewajiban dia untuk melakukan disclosure yang sampai hari ini tidak pernah dia lakukan bahkan ketika ada kesempatan di citizen lawsuit Pengadilan Negeri Surakarta. Berikutnya kami juga berencana mengajukan kembali permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena kami protes. Masa Mas Roy, Dr. Tifa tidak diterima legal standingnya mengajukan pasal-pasal yang menersangkakan mereka. Bagi kami itu ridiculous, lucu ya. Karena itu kami akan ajukan kembali dengan sebuah format yang lebih meyakinkan mengenai kerugian konstitusionalnya. Karena ingat itu bukan ditolak tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian kami juga berencana insya Allah ya akan membuat laporan ke Barreskrim mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Karena mantan Presiden Jokowi setelah kita memperoleh bukti yang cukup mengenai ijazahnya dari KPU, baik KPUD maupun KPU Nasional, terlihat ada kejanggalan-kejanggalan yang diduga itu merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah misalnya bahwa dokumen-dokumen itu tidak konsisten. Harusnya kan kalau dokumennya satu kan konsisten, termasuk tanda tangan pihak yang menandatangani legalisasi atau legalisirnya. Kemudian kami juga barangkali akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai kemungkinan proses yang sudah overtime ini. Ya, nanti akan kalau kita lihat kawan-kawan semua, sebenarnya penanganan perkara Tifa Roy atau Troy ini sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan baik KUHP lama maupun KUHP baru. Yaitu harusnya sudah lewat. Kalau KUHP lama mengatakan setelah P19 dikembalikan oleh jaksa, harusnya dibalikin lagi 14 hari jangka waktunya. Kalau misalnya dikembalikannya 27 Januari, ya tambah 14 hari, harusnya bulan Februari, ini sudah bulan Maret, bahkan akhir Maret. Demikian juga kalau menggunakan KUHP yang baru. Tetapi kami juga akan menyurati kembali soal
pemeriksaan saksi dan ahli kami kloter ketiga yang sesungguhnya sudah kami ajukan dan kelihatan juga prosesnya mandek. Itu kawan-kawan yang akan kami ajukan. Nanti saya akan minta beberapa teman untuk menambahkan ya. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Yaya Setia Negara membicarakan mengenai gugatan 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga negara biasa, salah satunya adalah mantan Hakim Agung, soal dugaan abuse of power atau ketidakprofesionalan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan tugasnya, manajemen perkara kasus ijazah palsu ini, antara lain diduga ada penyelundupan hukum yang tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi. Silakan Pak Yaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk pimpinan. Saya di sini selaku tim hukum dari Tokham, tim advokasi litigasi untuk keadilan ya, dan hak asasi manusia. Jadi kita bicara Tokham, kita ngobrol tentang hak asasi manusia di sini ya. Makanya nama tim kami seperti itu. Adapun kami di sini jumlahnya 10 orang bertindak selaku atas nama dari 17 warga negara RI sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan. Ada 9 jenderal, mohon izin mungkin 2 aja saya sampaikan, mungkin tidak asing lagi di sebelahnya beliau, Bapak Maijen Purnawiran Sunarko. Kemudian yang di sebelahnya juga Bapak Laksma TNI Purnawiran DRG Muryono Aladin SIP. Laksma itu Pak Laksamana? Pertama. Ya. Ya. Itu mungkin yang lainnya saya tidak sebutkan, namun yang sipilnya ada juga di sini. Tadi disampaikan bahwa beliau mantan Hakim Agung, ya, Bapak Dwi Sucahyo. Iya, maksudnya gitu. Ya. Orang sipilnya kan ada 2, tapi di sini ada Pak Dwi Sucahyo, beliau mantan Hakim Agung. Udah ketemu tadi di mushola juga dengan saya. Terima kasih Pak Dwi. Baiklah, terkait dengan masalah ini kita warnanya beda ya. Kalau kemarin itu bicara tentang masalah ijazah palsu, kita di sini bukan berbicara tentang itu. Tapi terkait dengan adanya sesuatu yang keliru ya. Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin ya dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamdek Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara pidana yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bahwa dalam gugatan citizen lawsuit ini, yaitu gugatan warga negara, ditujukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang telah dianggap, yang kami beranggapan bahwa telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru yang menurut pendapat kami dalam penerapan hukum ini notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum ya oleh penguasa yang merugikan hak publik, dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari ganti rugi material, karena pada prinsipnya citizen lawsuit ini bukan untuk mencari suatu kerugian yang di depan. Berikut adalah poin penting pengajuan citizen lawsuit, diantaranya subjek tergugat pejabat pemerintah atau penyelenggara negara termasuk aparat kepolisian, Direskrim Polda Metro Jaya dapat digugat atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Kemudian dasar gugatan, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak atau kelalaian dalam penegakan hukum. Tujuannya untuk meminta pemerintah atau Direskrim Polda Metro Jaya agar bertindak sesuai aturan, bukan kerugian langsung secara perdata. Oleh karena tindakan yang dilakukannya merugikan hak warga negara
dengan contoh kasus perkara pidana dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Dan di sini juga nanti yang selaku korban, ya, karena ini adalah merupakan salah satu gugatan atas kebijakan penerapan penegakan hukum yang keliru, korbannya justru bukan kepada Roy Suryo atau bukan kepada siapa, tapi korbannya adalah kepada 4 orang yang melapor, karena dia melaporkan kemudian ada penerapan hukum yang keliru. Ya, diantaranya 4 korban, yaitu mungkin saya kedepankan nanti akan dibaca secara rinci. Diantaranya Bapak Jokowi Dodo, kemudian Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Sumoyo Second. Ya, itu akan menjadikan korban kaitan dengan citizen lawsuit ini. Bahwa gugatan citizen lawsuit bukan untuk membuktikan adanya kerugian langsung yang dialami oleh penggugat secara individu, namun oleh karena tindakan dari aparat penegak hukum yang merugikan hak konstitusi dari warga negara yang ada. Bahwa tim hukum Tokham telah mengirimkan, memang persyaratan kita untuk mengajukan, karena citizen lawsuit ini adalah perdata, ya, perdata. Jadi salah satu syaratnya harus ada somasi 2 kali. Dan kami telah mengirimkan somasi 2 kali, ya. Somasi pertama yaitu tertanggal 20 Agustus 2025 perihal, ya, atas terjadinya abuse of power, kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor SP S1.1.3147 Romawi 7 2025 Direktorat Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Ya. Ini tanggal 14 Juli 2025. Kemudian kami susul lagi dengan surat somasi kedua tanggal 10 November 2025 dengan hal yang sama juga, namun tidak ada balasannya. Ini sudah terpenuhi syarat kita untuk melaksanakan somasi 2 kali, akhirnya kita melaksanakan gugatan citizen lawsuit. Sehingga sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, kami telah memenuhi syarat formil tadi, ya, yang menyampaikan somasi kepada Direskrim Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Direskrim Polda Metro Jaya untuk memperbaiki kelalaiannya, ya, sebanyak 2 kali tadi. Namun ternyata sama sekali tidak ada perubahan hingga saat ini, ya. 17 warga negara yang merasa keberatan dan memberi kuasa kepada kami untuk mengajukan gugatan citizen lawsuit.